contoh pelajaran, ajak kawan buat ikut hasil kesalahan. Kalau itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu pengalamannya itu aksi giliran naik sepeda ke Aceh. Dan contoh pelajarannya pakaian ada yang tahu itu saya. Dan pun kalau dan pelanggaran sila-sila Pancasila. Baik untuk sila pertama itu berdoa sebelum makan. Itu untuk pelanggarannya, pelanggaran jangan mengganggu orang yang sedang sholat. Terus kalau yang bisa melaksanakan bagi fokus saya musyawarah sama kawan kalau nak menemukan sesuatu pelanggaran memaksa pendapat diri sendiri lalu istilah-istilah yang menyimpang berbagi sesama kawan, berbagi makanan sesama kawan. Plus untuk pelanggarannya ngambil barang yang bukan diambilkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pelanggarannya tuh kayak mengejek orang gara-gara ibadahnya, terus nggak mau teman karena agamanya nggak sama, terus bantu orang yang lagi sholat atau tidak. Kalau misalnya juga ya yang yaitu menalangi teman misalkan atau
Baik, selamat sore Mbak. Iya, sebenarnya. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Izin untuk mewawancarai Mbak mengenai penerapan 5 sila Pancasila beserta pelanggarannya. Langsung saja untuk Mbak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rima Monika. Saya dari STIK Bina Husada dengan jurusan keperawatan. Baik Mbak, langsung saja ke pertanyaannya. Apakah Mbak sudah menerapkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa? Baik, terima kasih. Untuk penerapannya itu kita harus beribadah secara agama masing-masing dan menghormati agama yang lain dan toleransi. Untuk pelanggarannya itu tidak menghina agama ataupun untuk memaksa seseorang untuk berpindah ke agama orang lain tersebut. Baik Mbak, kalau untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya seperti apa? Kalau contoh penerapannya itu menolong sesama tanpa memandang suku, ras, dan budaya. Kalau untuk pelanggarannya itu tidak melakukan kekerasan sesama manusia atau membeda-bedakan ras atau suku. Baik Mbak, untuk sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, bagaimana contoh penerapannya? Untuk sila ketiga itu persatuan Indonesia, penerapannya itu menjaga kerukunan antara wilayah dan lingkungan masyarakat, mengutamakan kepentingan bangsa di atas golongan, yaitu ada lagi pelanggaran. Nah, itu menyebarkan isu atau sara yang tidak benar, membuat provokasi yang menimbulkan konflik bagi masyarakat dan bangsa. Baik Pak, kalau untuk sila keempat bagaimana untuk penerapannya? Kalau untuk penerapan sila keempat, aktif dalam bermusyawarah di lingkungan sekolah atau masyarakat, menghargai keputusan bersama. Kalau untuk pelanggaran, memaksa kehendak sendiri dalam musyawarah, tidak mengikuti hasil keputusan yang telah diputuskan bersama. Baik, kalau untuk sila yang terakhir Mbak, sila kelima. Untuk sila kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu penerapannya membantu tetangga yang kurang mampu, bersikap adil dalam berlaku terhadap semua orang. Pelanggaran itu korupsi atau penyalahgunaan jabatan, perilaku tidak ada kepada orang lain ataupun status sosial atau ekonomi. Baik, itu saja wawancara saya. Terima kasih untuk Mbaknya untuk sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan mewawancarai Ibu. Izin Bu untuk mewawancarainya mengenai penerapan 5 sila Pancasila beserta pelanggarannya. Sebelum itu, untuk Ibu silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reni Febriani. Saya bekerja di SDN 7 Rambutan sebagai seorang guru. Baik Bu, langsung saja. Kalau untuk penerapan sila pertama menurut Ibu bagaimana? Menurut saya, untuk penerapan sila pertama sudah sebagian saya laksanakan, terutama di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Kalau untuk
sila pertama itu kayaknya untuk mengerjakan ibadah yang kadang terjeda. Baik, kalau untuk sila kedua Kalau sila kedua sama, sudah dikerjakan di rumah maupun di sekolah. kalau untuk pelanggaran, Kayaknya kalau untuk pelanggaran itu tidak ada. kalau untuk sila ketiga, Kalau sila ketiga sama seperti yang tadi, sudah diterapkan di rumah ataupun di sekolah. Untuk sila ketiga itu yaitu tentang sosial ya, tentang untuk persatuan Indonesia. kalau untuk pelanggaran, Kalau untuk pelanggarannya kayaknya tidak ada. kalau untuk sila keempat, Kalau sila keempat kayaknya juga sama, sudah pernah dilakukan. Untuk pelanggarannya kayaknya karena saya seorang guru, jadi untuk berada di lingkungan sekolah itu untuk berada di lingkungan rumah itu terkadang untuk acara pagi itu terkendala karena saya mengajar. kalau untuk sila kelima, Sila kelima juga sama, sudah dilaksanakan, dan untuk pelanggarannya sampai sejauh ini tidak ada. baik, terima kasih Ibu untuk wawancaranya. Terima kasih ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.